بسم الله الرحمن الرحيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam pada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di waktu asar ini di masjid Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertemu untuk membahas tentang Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru wa liyadhakkaru ulul albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad mubarak, penuh dengan barokah, agar engkau tadabbur wa liyatadhakkaru, dan agar kalian mengingat. Siapa yang bisa mengingat dan bisa mengambil tadabbur dari Quran tadi? Ulul albab, orang yang punya akal. Bukankah manusia semua punya akal? Tapi enggak semua orang bisa tadabbur Quran. Bukankah semua punya berpikir bisa? Manusia bisa berpikir, karena itu kelebihan manusia. Tapi untuk memahami Quran, tadabbur ulul albab, orang yang dikhususkan bahwasannya dia memiliki akal yang dengan itu dia mengenal Allah. Maka dari itu dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kata Rasulullah SAW, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbaik, orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Bahkan perintah yang turun pertama kali kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebelum turun perintah salat, sebelum turun perintah puasa, perintahnya apa? Perintahnya apa, Mas? Iqra, baca. Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Ada yang mengartikan apa yang ku baca. Disuruh baca apa yang ku baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Perintah pertama ternyata itu belajar Quran. Karena di situ ada barokah. Karena di situ sumber keimanan. Bahkan hampir semua, bahkan kita kan semua para sahabat beriman kepada Rasulullah SAW, faktornya adalah Quran. Sebutkan kisah-kisah sahabat masuk Islam. Sahabat yang masuk Islam itu rata-rata gara-gara dengerin Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang yang paling keras fisiknya, keras perkataannya, keras sikapnya, tapi hatinya lembut. Umar datang kesal dengan Rasulullah karena dia menganggap Rasul telah mengubah agama nenek moyang. Dia jalan bawa pedang mau cari Rasulullah. Begitu di jalan orang lihat dia penampilan yang begitu marah. Ditanya, mau kemana wahai Umar? Aku mau bunuh Muhammad. Aku mau bunuh Muhammad. Dia telah memecah belah agama nenek moyang kan. Maka kata orang tersebut mengalihkan perhatian, kamu udah lihat adik kamu belum? Adikku siapa?
Kamu lihat adik kamu sekarang, adik kamu udah masuk Islam juga. Maksudnya apa? Mengalihkan nih. Jangan pergi ke Muhammad, lihat adikmu dulu. Karena orang ini sebenarnya juga sudah masuk Islam yang memberikan. Akhirnya pergi ke rumah adiknya. Begitu di rumah adiknya, dia dengar suara wisik-wisik, ada Khabbab bin Harth yang sedang membacakan Quran kepada adiknya yang perempuan dan suami adiknya. Ketika diketuk pintu, tahu Umar, Khabbab sembunyi, takut. Ini Umar orang paling kasar. Lalu begitu masuk, Umar bilang, tadi aku dengar kalian baca sesuatu, apa yang kalian baca? Kata adik ipar laki-lakinya, aku baca Quran. Dipukul adik iparnya sejadi-jadinya. Istrinya, adik kandung Umar, belain suaminya. Jangan kau pukul suamiku. Ditampar pula itu adiknya, perempuan. Sampai akhirnya kata dia, ya sudah, kalian baca apa? Baca Quran. Sini coba aku mau baca. Enggak boleh baca kalau engkau belum berwudu. Wudu dulu. Perhatikan ini. Dia wudu. Ikut dia, nurut dia. Begitu dibacakan beberapa ayat Quran, langsung dia bilang, "Di mana Muhammad? Di mana Rasulullah?" Khabbab yang lagi sembunyi tiba-tiba keluar, "Shadaqa Rasulullah." Rasulullah benar. Kemarin aku telah dengar bahwa Rasulullah SAW mendoakan di antara dua pemuda. Kalau bukan engkau, maka adalah Abu Jahal. Maka doa Allah Subhanahu Wa Taala, doa Rasulullah SAW dikabulkan. Pergilah Umar bin Khattab ke rumah, ditunjukkan ke rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Ketika itu masih sembunyi, dakwah masih sembunyi. Ketika Rasulullah ingin masuk, atau ketika Umar ingin masuk ke rumah Arqam, di dalamnya ada Umar, ada Rasulullah SAW. Umar ketok. Siapa? Umar. Di dalam ada Hamzah, singanya Rasulullah SAW, yang gak kalah garangnya. Kata Hamzah, biar ku tebas kepalanya. Keluar Hamzah. Begitu Hamzah ingin menebas kepala Umar, mana Muhammad? Ternyata kata Rasulullah, jangan, biarkan dia. Umar langsung mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Semua yang di dalam bertakbir, ya subhanallah, Umar masuk Islam. Apa yang dia dengar tadi? Quran. Kok kita baca Quran, dengar Quran biasa aja Ustaz? Bukan salah Qurannya mungkin, salah kita yang gak paham Quran. Allah sudah katakan Quran itu obat di hati. Quran itu menggetarkan hati-hati orang beriman. Quran itu tadabbur li ulil albab. Mungkin kita ada satu kekurangan, gak ngerti bahasa Arab. Maka kita harus menutupi kekurangan kita ini dengan semangat yang lebih tinggi belajar Quran. Ada sahabat yang lain, sahabat yang menyebabkan Abu Hurairah masuk Islam. Ada seorang sahabat penyair hebat. Penyair hebat dan betul-betul penyair hebat. Terkenal di syair-syair dia di negeri Yaman. Didengar sama orang Mekah. Ini kita masih contoh-contoh kenapa Quran itu paling menyentuh hati, karena disitulah sebab hidayah. Jadi orang yang gak baca Quran, gak belajar Quran, menjauh dari hidayah. Quran sebab hidayah. Ini ketika dia datang dari Yaman, ingin ke Mekah mengadakan manasik haji, orang Mekah dengar kalau dia ke Yaman, kalau dia ke Mekah, apa katanya? Jangan biarkan dia kenal Muhammad. Kalau dia kenal Muhammad, dia masuk Islam, nanti orang Yaman masuk Islam semua. Jadi begitu dia datang dari Yaman ke Mekah, semua nyambut dia. Ahlan wa sahlan, selamat datang, kaifa haluk, ini onta buat antum. Kami jamu sejamu-jamunya, tamu kehormatan. Udah makan semuanya sedap, enak. Hati-hati. Kalau ada orang yang namanya Muhammad, tutup telingamu, kata dia. Disuruh apa? Tutup telinga. Sampai dimodalin, kalau engkau dengar perkataan dia, engkau akan tersihir. Dia itu penyair yang dibarengi dengan syair-syair yang ada sihirnya. Dikasihlah seorang ini, setiap dia pergi ke depan Ka'bah, telinga dikasih kapas. Takut apa? Takut Quran terdengar. Suatu hari dia lihat Rasul sholat depan Ka'bah sedang baca Quran, telinganya tertutup.
Tapi dia tahu, oh ini yang namanya Muhammad. Dia datang dari Yaman ke Ka'bah cuman untuk mengadakan manasik haji. Ketika Rasulullah sedang sholat suatu hari, dia pun sholat di samping Ka'bah. Kapasnya mulai turun. Buka dikit kapasnya. Dan dia pun mulai berpikir, ngapain saya pakai kapas? Saya ini penyair. Kalau syair dia salah, saya bisa benarkan. Kalau syair dia benar, ngapain saya tutupin? Mulai mikir. Maka dikatakan apa? Ulul albab. Orang yang mau mikir. Begitu dia buka ini kapas, dia dengar Rasulullah SAW baca Quran, gemetar. Wallahi, gak mungkin ini perkataan manusia. Dia langsung serta-merta waktu itu masuk Islam. Pulang ke kampungnya, ngajak orang kampungnya masuk Islam. Salah satu buah daripada dakwah dia, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu orang Yaman. Masuk dakwah ke Islam itu 4 tahun terakhir baru dia ketemu Rasulullah SAW. Dan dia bisa masuk Islam gara-gara sahabat ini. Membawa Islam ke negerinya, ke Asy'ari. Ada satu lagi kisah. Kalau ini kisah orang yang belagak bodoh, yang dia sendiri tahu Quran itu benar. Dia juga orang yang penyair hebat. Dia juga dermawannya Mekah. Dia juga memiliki kedudukan yang tinggi di Bani Makhzum. Bani Makhzum masih keturunan Quraisy. Dia bahkan ketika renovasi Ka'bah, dia memberikan bagian hartanya untuk renovasi Ka'bah. Orang Mekah kenal dia. Cendekiawan, penyair, dermawan, orang kaya, keturunan Quraisy Al-Makhzumi. Kedudukannya hebat. Datang orang Mekah ke dia, kamu ini kan penyair, kamu ini kan terpandang, kamu ini berpendidikan. Ini yang dibaca Muhammad syair atau bukan? Tanyanya begitu. Ditanya dengan pertanyaan ini syair atau bukan? 3 hari dia gak bisa keluar rumah. Kenapa dia gak bisa keluar rumah? Kalau dia bilang bukan syair, nanti kalian masuk Islam. Kalau dia bilang ini syair, dia tertawakan orang Arab. Masa ente gak tahu syair? Bentuk syair seperti ini gak ada. Bingung, 3 hari gak keluar. Kalau dia bilang anak gak tahu, lebih malu lagi, katanya ente cendekiawan, orang pintar, gak tahu yang mana syair, yang mana syair. Di dalam Quran disebutkan, "Tsumma qaddar, fakutila kaifa qaddar, tsumma nadhar, faqala in hada illa sihru yu'thar." Mikir terus mikir 3 hari, kira-kira apa nih jawaban yang paling tepat, sampai wahyu setan masuk kepada dia. Apa wahyu setan masuk kepada dia? In hada illa sihrun yu'thar. Ini yang dibawa Muhammad adalah jampe-jampe sihir. Dia nggak bilang syair, dia juga nggak mengatakan bukan syair, dia alihkan ini adalah sihir. Apa buktinya? Buktinya kalian kalau udah dengar pasti percaya sama dia. Kenapa Quran menjadi mukjizat yang pertama bagi baginda Rasulullah? Karena sangat berpengaruh. Jadi kalau kita ditanya mukjizat para nabi, kan kita tahu. Mukjizat nabi kita apa? Quran. Lah kenapa Quran yang menjadi mukjizat yang paling besar dari Nabi Muhammad SAW kita jarang mentadabburinya? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak seharusnya mereka mentadabburi Quran ataukah di hati-hati mereka ada kunci. Aqfal itu kunci. Kalau sudah terkunci itu pasti tertutup. Kalau tertutup belum tentu terkunci. Kalau terkunci pasti tertutup. Pintu terkunci, saya nggak bisa keluar. Maknanya apa? Buka kunci dulu baru buka pintu. Pintu tertutup pasti terkunci? Belum. Hati mereka terkunci. Untuk bukanya nggak sekali ketuk. Untuk bukanya butuh usaha.
Kapan itu? Ketika hati terkunci, nggak bakalan pernah paham Quran. Yang ada cuman ragu dan cuman mencemooh Quran. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di hari ini. Ya, panitia minta sama saya surat Al-Insyiqaq. Alhamdulillah. Insyiqaq sebelumnya adalah surat Al-Infitar. Coba lihat terjemahan Insyiqaq sama Infitar, bedanya apa? Insyiqaq, boleh dilihat terjemahannya. Apa Infitar dan Insyiqaq bedanya? Karena Infitar itu Insyiqaq, Insyiqaq itu Infitar. Tapi ketika dibedakan di Quran pasti ada bedanya. Dan surat ini Infitar dan Insyiqaq itu suratnya turunnya berurutan. Habis Infitar, Insyiqaq. Kalimatnya pun, kejadiannya, menceritakannya pun mirip. Infitar dan Insyiqaq. Apa arti Infitar di situ? Terbelah. Insyiqaq terbelah juga. Insyiqaq tanah. Nih kalau tanah kering lalu betul nggak turun hujan, setelah itu ada belahan. Itu namanya apa? Insyiqaq. Tapi nanti yang terbelah bukan tanah, yang terbelah langit. Infitar ketika terbelah meletus, hancur. Infitar namanya. Walaupun dalam bahasa Insyiqaq itu Infitar. Maka kalau kita lihat ayat sebelumnya Infitar itu, ya, atau ayat Infitar ini kan sebelumnya Mutaffifin. Sebelumnya lagi ada surat Infitar, ya, Infitar sebelumnya, sebelum Mutaffifin, setelah Infitar, Mutaffifin dan Insyiqaq. Hampir sama. Idas sama'un fatarat, idas sama'un syaqqat. Jika langit itu terbelah, jika langit itu terbelah. Kenapa dikatakan Infitar? Kenapa dikatakan Insyiqaq? Terbelah betul, tapi terbelah dibarengi dengan kehancuran dan dibarengi dengan ledakan yang sangat mengerikan. Infitar, Insyiqaq. Wa idza kawakibun tatharat. Kalau dalam Infitar, jika sudah meledak tadi, pecah tadi, kawakibun tatharat. Kawakib itu semua benda langit dikatakan kawakib. Jadi kalau diartikan bintang saja, ya tidak. Semua benda langit itu kawakib. Bisa planet, bisa bumi, bisa bintang, apapun dia. Idas sama'un fatarat wa idal kawakibun tatharat. Jika yang di langit itu semuanya berantakan. Quran menggambarkan tidak? Mengabarkan. Kalau orang sekarang mengatakan akan terjadi nanti, yang ilmu pengetahuan sekarang akan terjadi nanti suatu waktu bahwasannya bumi ini bertabrakan dengan sebuah benda langit yang sangat besar menurut mereka. Sebenarnya kalau kata Quran bukan itu. Infatarat wantatharat. Sebelumnya kalau di Insyiqaq dikatakan Widas sama'un saqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Perhatikan sebelumnya, sebelum kita masuk kepada makna. Infitar, Mutaffifin dan Insyiqaq. Kenapa dijajarkan 3? Apa hubungan di antara 3 surat ini? Ya. Yang pertama, hubungan di antara 3 surat ini adalah bahwasannya kalau di dalam surat Infitar, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menipumu dengan Rabbmu? Apa yang menyebabkan engkau lalai dari Rabbmu yang karim? Berbicara setelah langit hancur, berbicara tentang Rabb yang karim. Kiraman katibin. Perhatikan di sini.
Di surat Infitar Allah berbicara ada malaikat kiraman katibin, malaikat yang mulia, yang baik, yang jujur, yang amanah, yang enggak pernah maksiat sama Allah. Apa yang dia lakukan? Katibin, dia akan tulis amal kalian. Di surat apa itu? Kiraman katibin. Infitar berbicara tentang yang menulisnya. Kejadian hari kiamat itu nanti pecah semuanya, akan ada malaikat yang menulis kalian semua. Mutaffifin itu berbicara tentang di mana diletakkan yang ditulis. Mutaffifin kan setelah Infitar kan? Perhatikan. Mutaffifin berbicara tentang Illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum. Ili itu tempat yang tinggi. Tahukah kamu apa itu Illiyun? Kitabum marqum, kitab yang tertulis. Kalau Infitar berbicara tentang yang menulis, malaikat yang mulia. Kalau Mutaffifin berbicara tempat di mana kitab itu ditulis. Kalau dia orang baik, kitabnya fi Illiyin, di tempat yang tinggi. Kalau dia orang jelek, kitabnya di Sijjin. Itu dalam Mutaffifin, berbicara letak dan diberikan tempatnya di mana. Kalau surat Insyiqaq berbicara tentang bagaimana ngambil catatannya. Semua berbicara tentang kitab. Semua berbicara tentang kitab. Diulangi, paham? Nyambung? Apa hubungan ke surat Infitar, surat Mutaffifin, surat Insyiqaq? Hampir mirip ini semua surat. Di Infitar berbicara tentang yang menulis amal kita, kiraman katibin. Yang menulis itu malaikat yang mulia, enggak pernah dia maksiat, enggak pernah dia salah nulis. Kiram, dia mulia. Kalau sudah ditulis, tulisan tadi taruh di mana? Illiyin, orang yang soleh ditaruh kitabnya. Kitabum marqum, kitabnya di Illiyin yang tinggi di surga. Adapun orang yang jahat, fi Sijjin, kitabnya dalam Sijjin. Sijjin itu artinya kesempitan, yang paling rendah, neraka. Orang yang kitabnya jelek, letaknya di situ. Nanti kita akan ketemu dengan kitab kita. Bagaimana cara ngambil kitab kita? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Ada orang yang ngambil kitabnya dengan tangan kanannya. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang mengambil kitabnya dari belakang punggungnya, cara mengambil kitab. Dari 3 surat ini bahwasannya semua akan ditulis dan penulisan itu tidak akan pernah salah karena yang menulis adalah yang mulia dan tertulis disimpan di tempat yang mulia. Lalu engkau akan mengambil tulisan itu nanti di yaumul kiamah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Enggak ada satu ucapan pun yang kita ucapkan pasti ada yang catat, malaikat raqibun atid. Surat ini memastikan malaikat yang mencatat itu sifatnya kiram. Malaikat yang mencatat meletakkan catatannya tergantung isi catatannya. Kalau isi catatannya baik diletakkan di atas surga Illiyin dan dia akan masuk ke sana sambil mengambil dengan tangan kanannya. Adapun orang yang catatannya jelek, isinya cuman merah, bahkan bukan hanya tulisan merah, tinta merah yang tumpah, nggak ada bagusnya sekalipun. Itu tempatnya di mana? Sijjin, neraka yang paling bawah. Gimana dia ngambil? Wara'a dhahri. Kenapa nggak ngambil dari depan, ngambil dari belakang punggung? Karena dia nggak mau masuk ke sana, tapi dia harus ambil catatannya. Wara'a dhahrihi. Ini semua kejadian ini bahwa kita akan bertemu dengan kitab kita. Allah bersumpah dengan langit. Allah bersumpah dengan langit. Karena Allah, dia itu zat yang maha besar. Ingin memastikan dan menekankan apa yang akan dia ucapkan di dalam konteks orang Arab, mereka sering bersumpah. Maka itu Allah sumpahkan dulu pertamanya. Allah sumpahkan dan terjadi kiamat ini kalian akan dapat kitab kalian. Karena Allah itu adalah zat yang maha besar, maka dia akan bersumpah dengan makhluk-makhluk dia yang luar biasa. Kalau dibilang aku bersumpah dengan diriku,
mungkin orang-orang itu akan nggak nyambung akal mereka. Aku nggak percaya Tuhan kamu Pak Muhammad. Was-sama'i idzas sama'u syaqqat. Jika langit itu terbelah. Lihat langit, Pak. Kelihatan langit sekarang? Sebesar apa langit? Kita sekarang ada di bumi. Bumi dengan matahari. Itu bumi dengan matahari. Matahari itu 100 lebih. 100 kali lipat lebih dari besar bumi. Matahari. Dan isinya semua hanya api. Jadi kalau bumi dimasukin ke matahari aja, berarti bumi cuman 1/100-nya. 1/100 dari matahari. Di samping-samping matahari ini ada planet-planet yang lain yang umumnya besarnya hampir sama seperti matahari. Planet-planet ini umumnya sebesar matahari. Ada sekitar 200 bahkan 400 ribu planet-planet sebesar matahari yang itu berada pada sebuah galaksi yang dikatakan galaksi Bima Sakti. Ada berapa? Sekitar 400 ribu. Itu cuma ada pada satu galaksi. Namanya galaksi Bima Sakti. Dan ilmuwan mengatakan bahwasanya di langit itu ada ratusan ribu yang lebih besar daripada galaksi Bima Sakti. Bukan lebih besar dari matahari, dari galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu kalau diputerin berapa banyak, berapa luasnya, seberapa jauhnya, dia membutuhkan 100.000 tahun kecepatan cahaya. Ini menurut orang ilmu pengetahuan. Itu cuma galaksi Bima Sakti. Ternyata di langit itu ada ribuan galaksi seperti galaksi Bima Sakti. Kebayang nggak alamnya sebesar apa? Dan itu semua sampai sebagian ilmu pengetahuan mengatakan tidak ada sampai hari ini orang bisa memastikan sejauh mana ujung tepi langit. Belum ada yang tahu. Sampai sekarang ada mereka menemukan sebuah planet yang mereka mengatakan planet UV. Ini planet kata mereka yang besarnya itu 1 juta kali lipat daripada matahari. Berarti kalau dibanding dunia berapa? Dunia tadi 100-nya kan. Ini planetnya 1 juta kali lipat dari matahari. Itu semua masih di langit pertama. Belum langit kedua. Allah punya berapa langit? 7 langit. Satu langit itu kata para ulama, langit pertama yang kita lihat ini, yang belum tahu batasnya sebesar apa, itu lebih kecil daripada langit kedua. Langit kedua lebih kecil daripada langit ketiga. Langit ketiga lebih kecil dari langit keempat, sampai langit yang terbesar, langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh jika dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala bagaikan cemiti yang dibuang di padang pasir yang luas. Kebayang? Ada yang bisa bilang kebayang? Saya bilang pasti nggak kebayang. Idzas sama'un syaqqat. Nanti itu semua akan berantakan. Itu semua akan terbelah. Ya subhanallah. Ketika itu semua idzas sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Itu semua akan terbelah kata Allah. Ketika itu semua terbelah, apa yang terjadi? Ini disebutkan oleh para ulama, disebutkan para malaikat, atau disebutkan para ulama, idzas sama'un syaqqat. Dalam riwayat dalam surat Furqan dikatakan, yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Di dalam surat Al-Furqan dijelaskan lagi, di hari itu nanti tashaqqaqus sama', langit-langit ini akan terbelah. Sekarang saja Pak, langit belum terbelah, ozon mulai menipis, orang sudah takut. Katanya kalau ozon tipis, mungkin benda planet akan jatuh ke bumi. Nanti tidak ada kalimat itu. Idzas sama'un syaqqat. Terbelah semuanya. Yang tadinya begitu besarnya matahari tadi, yang 100 kali lipat dari besarnya bumi, yang isinya semua api, mungkin akan bertabrakan dengan bumi, dan ketika itu manusia ada di dalam bumi.
Subhanallah. Idza samaun saqqat. Kata Allah dalam surah Furqan, yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Dengan apa bumi itu bisa terbelah? Tashaqqaq itu terbelah sedikit itu bisa dikatakan tashaqqaq. Kita dia contohkan, tanah kalau kering bekas sawah, kering tiba-tiba kering terus kering enggak ada air, tashaqqaq. Dan langit seperti itu. Kata Allah bil ghamam, jika langit ini terbelah bil ghamam, ghamam itu dengan awan. Maka dikatakan bahwasannya di dalam surat Ar-Rahman, fa idzan saqqatis samau fakanat wardatun kaddihan. Ketika langit itu terbelah, maka dia bagaikan wardatan kaddihan. Bagaikan api-api wardah. Apa itu wardah? Wardah itu bunga ros. Bunga apa? Bunga mawar. Kenapa digambarkan bunga mawar? Karena langit itu terbelah akan mengeluarkan merah-merah apinya bagaikan bunga mawar yang merah keluar apinya. Api semua keluar di kepala. Begitu terbelah, semua keluar api. Di bumi bergetar. Bumi bergetar, langit terbelah, wardatan kaddihan, bagaikan bunga mawar yang memekar. Lalu apa yang terjadi? Bil ghamam, datanglah asap yang dikatakan dukhon, asap hitam yang membelah bumi. Jadi sebelum terbelahnya langit, kata para ulama, datang asap hitam yang disebutkan dalam surat Furqan 25 tadi, bil ghamam, asap hitam ini atau awan hitam ini nanti akhirnya membelah. Ketika terbelahnya langit, lalu langit terbelah mengeluarkan merahnya api bagaikan merahnya bunga-bunga mawar yang memekar. Apalagi kata Allah di sini, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dia harus taat kepada Allah dan huqqat, pasti dia taat. Kenapa dikatakan wa adinat? Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan istama'at li rabbih. Adinat, adin itu asal kalimat dari uzun. Dia dengar, pasti dia dengar perkataan Allah. Wa huqqat, pasti dia dengar. Kenapa kalimatnya huqqat? Pasti dengar. Karena dia enggak seperti manusia. Manusia dengar kadang-kadang enggak mau nurut. Langit Allah perintahkan wa adinat dan dia dengar, fa huqqat, pasti dia patuh. Padahal tadi langit sebesar apa? Kita dibanding gunung aja kecil. Gunung dibanding bumi kecil. Bumi dibanding matahari kecil. Matahari dibanding alam semesta dan langit ini kecil. Makhluk yang begitu besar kepada Allah taat sama Allah. Maka Allah katakan di Quran, a antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Mana yang lebih susah? Menciptakan kalian manusia atau langit yang kami bangun? Apa jawabannya? Tentu langit yang begitu besar. Lah langit saja, apa kata Allah? Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dia taat sama Allah dan harus taat. Manusia yang begitu lemahnya, tapi kadang sombong sama Allah. Manusia yang begitu banyak kekurangannya, khuliqal insanu dhaif. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Tapi pantaskah mereka membangkang di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah ingin membandingkan langit saja, makhluk Allah yang begitu besar. Ketika Allah perintahkan dia, fa huqqat, pasti dia taat sama Allah. Enggak mungkin dia enggak taat sama Allah. A antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian lebih sulit penciptaannya atau sama banah wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dia pasti patuh kepada Rabbnya dan dia akan taat kepada Rabbnya. Wa idzal ardu muddat. Dan jika bumi itu dibentangkan. Bukankah bumi sekarang terbentang? Bumi sekarang itu kifafan. Apa kifaf? Dalam ayat ini katakan kan, bumi itu apa? Kami jadikan bumi itu wa ja'alna lakum arda kifatan. Kami jadikan bagi kalian bumi itu kifaf. Bumi itu belum terbentang, kifaf kata Allah. Sekarang tuh bumi terkifaf, ini kifaf.
ya, tisu. Diginikan dan diginikan dan diginikan, ini masih namanya lipatan-lipatan. Lipatan-lipatan itu inilah sekarang bumi, maka dikatakan kifaf. Allah katakan kami bumi itu kifatan. Ini kifaf berarti lipatan. Nanti di akhir zaman ketika hari akhirat, wa idal ardu muddat, bumi ini kami bentangkan. Dibuka, 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 akhirnya menjadi bentangan seperti ini. Kalau sudah terbuka satu persatu, kemana yang di atasnya? Itulah yang dikatakan bumi akan menelan mereka. Dan itu terjadi kata Allah, wa idal ardu muddat. Jika bumi itu dibentangkan, siapa yang cerita? Allah. Sekarang bumi masih berbentuk kifaf, lipatan-lipatan. Artinya lipatan tanahnya masih ada. Itu nanti yaumul qiyamah Allah akan muddat. Ketika dia muddat, dibentangkan, maka semua yang ada di dalam perut bumi tadi akan keluar. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ketika dibentangkan tadi, dibuka lipatan-lipatannya, wa alqat ma fiha, akan keluar semua yang ada di perut bumi. Wa takhallat, sampai kosong semua yang di perut bumi. Nggak ada lagi semua yang di perut bumi kecuali keluar yang bukan dari bagian bumi keluar. Maka itu sebagian mengartikan akan keluar jenazah, akan keluar mayit, akan keluar manusia. Ini hari kebangkitan pertama ini. Akan keluar emas. Sebagian riwayat dikatakan akan keluar emas. Emas-emas keluar, perak-perak keluar, semua barang tambang yang tadinya mereka rebutan di dunia, ketika hari itu keluar semuanya nggak ada yang mengambil. Wa alqat ma fiha wa takhallat, sampai kosong isi perut. Maka itu dikatakan dalam sebuah riwayat, akhir zaman nanti salah satu tandanya adalah semua isi perut bumi dari kekayaan-kekayaan bumi akan dikeluarkan sampai kosong, kemudian nanti akan terjadi kiamat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dia akan mengeluarkan semua yang ada di perut bumi tadi. Ya subhanallah. Maka itu nanti di dalam surat Zilzalah dikatakan, wa qala al-insanu ma laha. Ketika dikeluarkan di isi perut bumi, yang di perut bumi tadi adalah tulang melulang, yang di perut bumi tadi adalah manusia yang dikuburkan, yang di perut bumi tadi semua yang ada di perut bumi dikeluarkan lalu dihidupkan. Maka manusia ketika itu mengatakan, wa qala al-insanu ma laha. Ketika itu manusia mengatakan, kenapa ini kok aku hidup lagi? Wa qala al-insanu ma laha. Dalam riwayat dikatakan, di dalam Quran orang-orang kafir mengatakan, ya waila man ba'athana min marqadina hada. Ketika dibangkitkan, di dalam surat Yasin disebutkan, ya wail, mereka katakan celaka, siapa yang bangkitkan kami lagi nih? Ketika dibangkitkan, itu orang-orang kafir takut dengan pembangkitan itu. Tapi ketika orang mukmin, hada ma tu'adun, inilah yang dijanjikan Allah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Haruslah bumi itu patuh kepada Rabbnya, dan pasti dia patuh. Allah ingin menunjukkan semua makhluk Allah yang sebesar apapun yang ada di muka bumi ini, tidak ada satupun yang membangkang kepada Allah kecuali manusia. Diciptakan dari mani, dari tulang menjadi darah, dikasih otak, bisa pinter, bisa melakukan usaha. Ketika dia berhasil, dia katakan apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan. Bumi nggak pernah mengatakan itu. Langit nggak pernah bangkah kepada Allah. Bahkan malaikat Allah yang besar nggak pernah sekalipun membantah kepada Allah. Tapi manusia yang kecil, yang lemah, mulutnya mencela Allah, mencela Rasul, mencela Quran, bahkan mereka mengingkari perintah-perintah Allah. Lalu bahkan sebagian menantang Allah. Iyadzubillah, kalau seandainya satu makhluk Allah saja Allah utus untuk kita, maka itu kita tidak akan pernah. Maka itu dikatakan di Quran, khuliqal insanu dhaif, manusia itu lemah.
Tapi yang menyebabkan kita lupa dengan diri kita adalah kesombongan, kelalaian, lupa. Karena kita nggak pernah memikirkan betapa besarnya makhluk ini, betapa besarnya alam ini, betapa banyaknya makhluk-makhluk Allah yang luar biasa. Lalu Allah katakan, sudah lihat tadi semua? Langit itu sudah lihat, bumi sudah lihat, semua taat sama Allah. Allah katakan, ayat setelahnya, ya ayuhal insan. Betapa lembutnya Allah memanggil manusia. Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Kamu pasti akan ketemu Allah. Kenapa diingatkan tiba-tiba ya ayuhal insan? Kenapa tiba-tiba dikatakan wahai manusia? Dipanggil setelah kita diceritakan langit, setelah diceritakan bumi, setelah diceritakan bumi dan langit semua patuh sama Allah. Lalu Allah katakan ya ayuhal insan. Dengan kalimat yang lembut, wahai manusia, apakah engkau pantas? Dalam ayat yang lain di surat Infitor, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menipumu sehingga engkau lupa dengan Rabbmu al-Karim yang baik? Allah enggak katakan apa yang menipumu dengan Allah yang Tuhanmu yang maha kuat dan maha perkasa. Tidak. Allah enggak kaitkan dengan keperkasaan dan kekuatan, tapi Allah kaitkan dengan kebaikan Allah. Ma gharrak, apa yang menipu engkau sehingga engkau melupakan Allah? Padahal Allah itu karim, Allah itu baik sama kamu. Doa kamu dikabulkan, permintaan kamu dikasih, hidup kamu dimudahkan. Kurang apa dikasih kebaikan oleh Allah? Kamu tetap gharrat ma rabbikal karim. Kamu tetap lupa sama Allah. Dikaitkan kelembutan, kebaikan Allah. Kenapa kalian lupa? Kenapa Allah enggak mengatakan di sini dalam ayat ini apa yang menyebabkan engkau tidak atau apa yang menyebabkan engkau lupa kepada Allah yang maha dahsyat hukumannya? Kenapa enggak diikatkan dengan maha dahsyat hukumannya? Karena Allah itu mengutamakan rahmat daripada azab. Yang diingatkan kebaikannya dulu. Allah tuh baik sama kalian. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menipumu? Menipumu harta. Allah kasih kamu jannah, surga. Apa yang menipumu sehingga engkau maksiat kepada Allah? Wanita, Allah kasih engkau bidadari nanti kalau engkau sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma gharrak, apa yang bisa menyebabkan kau lalai dari Allah? Apakah Allah kurang baik kepadamu? Al-Karim. Allah Maha baik. Maka terkadang kita mengajak orang lain dalam kebaikan itu bukan semerta-merta harus saja dengan bahasa-bahasa yang memberikan rasa takut. Betul, itu boleh, bahkan ada di Quran. Tapi terkadang Quran membawakan kalimat-kalimat yang mengajak dan mengingatkan kepada kelembutan dan kebaikan. Perhatikan ayat setelahnya. Kalau tadi apa? Ma gharraka bi rabbikal karim di surat Al-Infitar. Karena surat Al-Infitar dengan surat ini hampir mirip. Kalau dalam surat ini tidak. Ya ayuhal insan, yang dipanggil insan. Jadi Quran ini bukan untuk orang Arab. Quran ini bukan untuk orang tertentu. Insan. Siapa saja yang dia masuk dalam kategori al-insan, manusia, masuk dalam ayat ini. Salah kalau dikatakan Quran buat orang Arab saja. Tidak. Ya ayuhal insan. Kenapa di sini dikatakan insan? Karena lafadz setelahnya umum, siapapun masuk dalam lafadz ini. Tapi kalau dalam puasa, dalam sholat, ya ayyuhalladzina amanu, stepnya, levelnya lebih tinggi. Sudah diajak sholat, diajak puasa, itu orang beriman dulu. Kalau ini tidak, semua ya ayyuhal insan, wahai manusia, level awal deh. Semua harus kena ini. Apa itu? Innaka kadih. Sesungguhnya engkau itu kadih. Apa itu kadih? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Innaka sa'a ila rabbika sa'yan. Kadih itu adalah usaha susah payah dan capek, itu kadih. Jadi kalau kita berusaha susah payah capek letih itu kadhan. Innaka kadihun ila rabbik. Sesungguhnya engkau itu bersusah payah
bercapek letih, ila rabbik, tetap kembalimu kepada Allah. Kadhan, dan kamu akan terus dalam susah payah. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya siapapun dia yang dia itu berpredikat manusia, sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, ingat atau lupa, semua usaha yang dia sedang kerjakan, dia akan bertemu Allah dengan usaha itu. Ada nggak orang di dunia ini nggak ada yang usaha? Nggak ada. Semua orang pasti ada usaha dan amal. Amal apapun itu pasti kadih, capek. Maka dikatakan dalam ayat yang lain, laqad khalaqnal insana min kabut. Sungguh kami ciptakan manusia itu dari kabut. Kabut itu kibet. Kibet itu capek, letih, susah. Apakah Allah menciptakan kita capek? Tidak. Lalu apa maksudnya? Maksudnya adalah semua manusia diciptakan oleh Allah dan hidup di dunia pasti capek. Saya nggak mau ikut ngaji sama dia, capek kalau udah ngaji sama dia. Lalu saya mau tidur aja di rumah. Kamu akan capek dengan tidurmu. Jangan dikira orang tidur nggak capek. Capek dengan tidurnya dia. Dia bilang saya nggak mau ngaji, saya mau di rumah saja, atau saya mau sibuk kegiatan yang lain. Kalau engkau tidak capek dalam ketaatan, engkau akan capek dalam kemaksiatan. Kalau engkau tidak berusaha menghadap Allah dengan kebaikan, engkau berusaha menghadap Allah dengan kejelekan. Sadar tidak sadar, kadih, engkau sedang berbuat dan berusaha, dan engkau sedang letih. Orang kaya letih, orang miskin letih. Orang soleh letih, orang toleh jahat juga letih. Orang yang ke masjid letih, orang yang gak ke masjid letih. Jangan pernah berpikir jadi orang soleh itu lebih capek daripada orang gak soleh. Tidak, mereka dicapekkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena Allah katakan, Inna ya ayuhal insan, wahai manusia. Berarti semua manusia pasti melakukan usaha ini. Apa usahanya? Innaka kadihun, engkau sedang berjalan, engkau sedang usaha, engkau sedang beramal. Ila rabbika kadhan, sampai ketemu Rabbmu kadhan. Capekmu gak berhenti. Sampai kapan? Ila rabbika. Jadi kita kalau sudah sadar bahwasanya yang namanya hidup itu pasti capek, mendingan capek yang ending akhirnya surga atau capek yang akhirnya masuk neraka? Gak ada pilihan kecuali pasti mendingan capek kemudian masuk surga. Ada orang capek, betul-betul capek, ternyata capeknya cuma sekedar akhirnya dia mendapatkan duit. Lupa sholatnya, lupa yang halal, lupa yang benar. Capek dia, capek. Capek dia dapat apa? Duit. Apa yang dia dapatkan setelah itu di akhirat? Neraka. Ila rabbik. Capekmu itu kamu ketemu Allah. Ila itu ke. Berarti usaha kita menuju ke Allah. Berarti kita semua ini sadar nggak sadar sedang menuju Allah. Tapi ada yang menuju Allah dalam keadaan lupa, ghafil, lalai. Padahal dia sedang menuju Allah. Dia lakukan maksiat, dia lakukan dosa, dia sibukkan dengan dunia, dia lupakan ibadah. Padahal tetap perjalanan dia, nomor antrian dia tetap jalan. Apakah ketika dia lupa berarti dia nggak ada nomor antriannya dihilangkan? Tetap jalan. Kalau istilahnya apa? Taksi, kargonya tetap jalan. Ente ketiduran, ente tetap ke jalan itu. Nanti ada hitungannya. Jangan dikira nggak ada hitungannya. Innak ya ayuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun, kamu itu sedang berusaha, ila rabbika kadhan, kepada Rabb kalian akan ketemu, kadhan, letih kalian akan ketemu Allah. Letih kita ketemu Allah. Maka lebih baik letihkan kita untuk akhirat. Karena gak ada orang yang gak letih dalam hidup ini. Semua manusia, laqad khalaqnal insana fi kabad, kami ciptakan manusia itu fi kabad, dalam keletihan, kesusah payahan. Susah payah semua kita ini. Kita aja mungkin ngeliat tuh orang kaya enak ya, kelihatan kita, pasti dia capek.
Capek mikirin hartanya, capek mikirin kerjaannya, capek mikirin sesuatu yang terkadang nggak dibawa kepada akhiratnya. Tapi kalau orang beriman, capek ya, capek apa? Capek ya Ustaz istiqomah ini. Iya benar, capek istiqomah ini. Mikirin bagaimana keadaan hati, keadaan iman, bagaimana terus ibadah, mikirin, iya capek. Apakah kamu kira ketika engkau lepaskan istiqomah ini engkau tidak akan capek? Engkau akan capek tapi dicapekkan dengan yang tidak bermanfaat. Tetap capek. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun mereka yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ketika dia mengambil dengan tangan kanannya, itu sudah tanda. Apa tandanya? Fayuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihitung amalnya dengan hitungan yang mudah. Gak susah-susah dihitung. Bahkan bisa jadi Allah gak hitung dia. Karena Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, sayakuna min ummati yadkhulul jannah sab'una alaf yadkhulul jannah bighairi hisab wala azab. Kata Rasulullah SAW, akan ada nanti umatku 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, nggak dihitung lagi dia. Begitu dapat kitabnya masuk surga. Akan datang umatku nanti 70.000 dari umatku yadkhulul jannah bighairi hisab wala azab. Gak bakalan ditanya dan gak bakalan diazab. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la tatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang gak pernah minta ruqyah, mereka gak pernah minta berobat dengan besi panas, mereka tidak pernah tatayyur, mereka kepada Allah tawakal. Masuk surga 70.000 orang tanpa hisab dan tanpa azab. 70.000 banyak apa sedikit? Kalau seandainya 70.000 ini sahabat saja, sahabat lebih daripada 70.000 orang. Sahabat lebih daripada 70.000 orang. Berarti kita masuk gak? Maka dalam hadis yang lain, ma'kulli alfin sab'una alaf. Di setiap 1000-nya nanti dikalikan 70.000 lagi. Siapa sifatnya? Mereka tidak pernah minta ruqyah. Mereka tidak pernah berobat dengan besi panas. Mereka tidak pernah tatayyur, mengkaitkan kejadian-kejadian alam dengan kesialan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tawakal penuh hanya kepada Allah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kapan itu hisabnya? Kapan itu pemberiannya? Ini diberikan di hari kiamat, ketika itu manusia menunggu dan menanti di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar ketika semua berkumpul dalam keadaan huffatan uratan ghurlan, bertelanjangkan kaki, bertelanjangkan badan, dalam keadaan tidak disunat, ketika itu mereka semua menunggu. Menunggu apa? Menunggu keputusan Allah. Keputusan itu keputusan berupa apa? Keputusan masuk surga atau masuk neraka. Keputusan dimasukkan ke dalam sirat, dilewatkan ke sirat, atau dicemplungkan ke dalam neraka. Maka ketika itu yang mereka tunggu adalah ini dia, pembagian kitab hisabnya. Maka Nabi Muhammad datang ke Allah, ya Allah, sujud dengan sujud yang lama. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta fashfa' tusaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Was'al tu'ta, minta engkau akan dikasih. Washfa' tushaffa, berilah syafaat, engkau akan dapatkan syafaat. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah sehingga Allah berikan izin untuk masuk dan untuk dihisab. Maka yang pertama kali dihisab dan pertama kali yang diberikan izin adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian umatnya Nabi Muhammad yang pertama kali untuk dihisab. Umat yang terakhir datang, tapi umat yang pertama kali diberikan hisab duluan. Ada yang langsung lewat siratul mustaqim, ada yang fa amma man utiya kitabahu biyamini, ada yang mengambil kitab dengan tangan kanannya. Ketika dia mengambil kitab dengan tangan kanannya, dia tahu bahwasannya dia akan mendapatkan kebaikan.
Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kata Rasulullah SAW, inna badzalika 'ird. Sesungguhnya ini kejadiannya ketika di padang mahsyar akan dinampakkan amalan. Nanti dihisab, dihitung, lalu diberikan catatan. Dikatakan di sini, laisa ahadun yuhasibu yaumal qiyamah illa halak. Tidak satu orang pun yang akan dihitung di hari kiamat dengan hitungan kecuali dia pasti akan hancur. Qultu ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman, barang siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya maka fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihitung dengan hitungan yang gampang ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, innama dzalika 'ard wa laysa ahadun yunakishu hisabu yaumil qiyamah illa halak. Kalau ayat ini adalah cuman dinampakkannya tulisan, dan tidak seorang pun nanti di yaumul qiyamah kalau betul-betul dihitung dan ditanya kecuali pasti dia akan halak, hancur dia. Bagaimana tidak? Ditanya semua tentang nikmat kita. Wa amma, di dalam surat Al-Quran Allah mengatakan, di dalam surat At-Takatsur, inna apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumu takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kemudian di akhir ayat, la tus'alunna yauma idzin anin naim. Di hari itu kalian akan ditanya tentang nikmat Allah. Semua nikmat ditanya. Nikmat mata ditanya, nikmat hidup ditanya, nikmat umur ditanya, nikmat lidah makan saja ditanya. Maka kisahnya ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar ketika itu lapar, keluar dari rumahnya. Ketika keluar dari rumahnya, Rasulullah SAW akhirnya pergi ke rumah seorang sahabat. Ketika di rumah seorang sahabat ini disediakan minuman yang dingin katanya. Minuman dingin berserta kurma. Minuman dinginnya jangan kita anggap minuman dingin seperti kita kulkas sekarang. Orang dulu itu kalau dianggap dingin itu ya berarti dinginnya versi mereka. Dan itu bagi mereka sudah luar biasa. Dan cara mendinginkan minuman bagi mereka ketika itu, ini botol atau kulit kambing, lalu nanti kulit kambing ini ditutup dengan kain-kainan, disiram air. Agar airnya itu terus di situ, itu jadi dingin nanti. Ketika itu Rasulullah SAW minum dingin ini, dinginnya ini loh. Lalu makan kurma. Setelah itu apa? Rasulullah SAW dipanggangkan kambing. Ya, dalam keadaan lapar, Abu Bakar keluar lapar, Umar keluar lapar, Rasulullah keluar lapar. Begitu ternyata dimakankan kambing. Setelah kambing itu makan kambing, lalu Rasulullah minum air, nangis Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah makan kambing, kenapa nangis? Kambing enak. La tus'alunna yauma idzin anin naim. Nanti kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Ketika itu juga Abu Bakar dan Umar langsung ikut nangis. Sekarang pertanyaannya, kambing yang dimakan Rasulullah halal tidak? Halal. Dalam keadaan di waktu yang halal, siang hari, dikasih orang dalam keadaan halal. Halal. Yang halal aja akan ditanya, bagaimana lagi dengan yang haram? Ya subhanallah. Yang halal, apakah di sini makanan Rasulullah ketika Rasulullah makan kambing dengan Abu Bakar dan Umar yang diundang oleh sahabat tadi, dan dia merasa bahwasan ini betul-betul nikmat, minumnya nikmat dengan minuman yang dingin, kambingnya kambing yang nikmat, Rasulullah sudah takut ini akan ditanya di yaumul qiyamah. Bagaimana lagi kalau kira-kira dikasih makan haram atau syubhat? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu hari pernah mendapatkan makanan itu syubhat. Dia langsung congkel mulutnya dan dia tumpahkan di mulutnya ketika itu. Subhanallah. La tus'alunna yauma idzin anin naim. Di dalam ayat ini, fa amma man utiya kitabahu fayuhasibu hisaban yasir. Dihisab. Walaupun yang nikmat, walaupun yang enak, walaupun dia halal, tetap hukum asalnya adalah dihitung. Maka Rasulullah katakan kalau sebenarnya betul-betul dihitung, fahalak, kalian akan hancur. Dari itulah dikatakan kenapa orang miskin itu 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Orang kaya ditanya mobilnya dari mana, buat apa,
Lalu digunakan buat apa, dari mana dan bagaimana. Orang nggak punya mobil nggak bakal ditanya mobil, langsung lewat. Nggak ditanya mobilnya, kenapa? Karena nggak punya. Maka itu dikatakan kenapa orang kaya di yaumul qiyamah itu lebih terlambat masuk surga daripada orang miskin, karena banyak yang ditanya. Bukan berarti di sini bahwasannya kita tidak boleh memiliki itu, boleh, tapi letakkan pada tempat yang benar. Letakkan pada tempat yang halal. Maka dikatakan di sini, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberikan tangan kanannya, fa saufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dapat hitungan yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang, disebutkan sebelumnya, adapun orang yang diberikan kitab dari belakang punggungnya. Bagaimana belakang punggungnya? Nanti kita bahas. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ya Nabi Allah, mal hisabu yasir. Apa yang diinginkan dengan perhitungan yang mudah? Anyanzura fi kitabih wa yatazawwazu an. Dia cuma lihat kitabnya, kemudian disuruh lewat. Enggak ditanya satu-satu, dia suruh lewat. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang mengambil kitabnya dari belakang punggungnya. Dalam riwayat yang lain, dalam Quran, bukan riwayat, dalam Quran yang lain dikatakan mereka mengambil dengan tangan kirinya. Seolah-olah di Quran disebutkan ada 3 cara mengambil kitab. Yang pertama mengambil dengan tangan kanan. Ini orang yang beruntung. Yang kedua orang mengambil tangan kiri. Ini orang yang sial. Yang ketiga ada orang mengambil wara'a dhahri, dari belakang punggungnya. Apakah mengambil kitab ini dengan 3 cara ataukah mengambil kitab itu dengan 2 cara? Maka para ulama menjelaskan bahwasannya mengambil kitab itu dengan 2 cara, yaitu dengan tangan kanan dan dengan tangan kiri. Tapi orang yang mengambil kitab dengan tangan kirinya dipelintir ke belakang dan dia ngambil dari belakang. Ngambilnya saja susah. Maka dia katakan ketika dia mengambilnya, fasaufa yad'u thubura. Celaka nih. Belum lihat, baru ngambil dia tahu dia. Celaka nih. Cara ngambilnya dia tahu, susah. Thubura. Celaka aku. Ketika itu celakanya dia, betul-betul dia akan melihat tulisannya. Dikatakan di sini, fasaufa yad'u thubura. Maka dia akan, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali kepada keluarganya dengan masrura. Masrur, bahagia. Di sini dalil bahwasanya orang beriman akan dikumpulkan bersama keluarga-keluarga mereka orang beriman. Wa yanqalibu ila ahlihi, dia balik lagi ke keluarganya. Ahli itu istrinya, ahli itu anaknya, ahli itu keluarga kerabatnya. Kenapa dia kembali? Masrur, senang dia. Maka itu orang cari istri, cari pasangan hidup, cari yang kita akan berteman dengan dia dunia dan akhirat. Jangan cari cuman hanya sekedar sebatas dunia. Oh cantik Ustaz. Lalu pokoknya keturunannya bagus Ustaz. Lalu cantik Ustaz. Iya tadi udah dibilang, iya cantik lagi Ustaz. Cuman itu yang dilihat, nggak ada yang lain. Kalau cuman itu yang dilihat, subura, celaka. Tapi kalau orang beriman yang dilihat agamanya, apa katanya? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kumpul lagi sama keluarganya dengan bahagia. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum bil iman, dan orang-orang beriman dan keluarga mereka mengikuti mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatuhum, kami kumpulkan lagi dia bersama keluarganya. Maka orang tua, ayah yang dia sayang sama anak dan istrinya, ajari agama agar kita kumpul lagi nanti di yaumul qiyamah. Tapi orang tua, ayah yang tidak peduli dengan agama anaknya, agama istrinya, bagaimana pergaulannya, yang penting saya kasih duit, pada hakikatnya engkau tidak suka untuk bertemu lagi dengan keluargamu di yaumul qiyamah.
Fayanqalibu ila ahlihi masrura. Dia kembali kepada ahlinya, kepada keluarganya dengan keadaan bahagia. Dan itu kebahagiaan yang hakiki. Kumpul lagi di surga. Subhanallah. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Adapun dia yang diberikan kitab dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u subura. Dia akan katakan subura, celaka. Celaka aku. Bagaimana celaka? Khasarah, halak, hancur. Yasla sa'ira. Apa yasla? Diartikan di situ yasla apa? Di terjemahan? Dimasukkan. Yasla itu bukan hanya masuk. Yasla itu dari kalimat soli. Dipanggang, dibakar, dimasukkan. Itu panggang namanya. Kalau masuk itu udkhul, masuk. Tapi dia bukan hanya sekedar masuk. Begitu masuk, dibolak-balik, dipanggang. Itu yasla namanya. Di mana dia dipanggang? Sa'ira, api yang berkobar-kobar dan sangat panas. Maka itu ketika Rasulullah SAW tadi, kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW tadi ketika makan kambing dia menangis? Ada dua faktor. Satu, karena faktor nikmat itu akan ditanya. Yang kedua, faktornya kata sebagian ulama, Rasulullah melihat panggangan kambing yang di depan matanya dan dia mengingat panasnya api neraka. Bahwasannya orang di neraka pun akan dipanggang. Yasla itu panggang. Wa yasla sa'ira, orang yang mengambil kitab dengan tangan kirinya, dia akan masuk neraka jahanam. Kembali lagi kita bilang, surat Insyiqaq, surat Mutaffifin, surat Infitar, ada satu benang merah di antara tiga surat ini. Apa benang merahnya? Tentang catatan amal. Di dalam surat Insyiqaq ini disebutkan dia akan masuk neraka yang catatan amalnya diambil dengan tangan kirinya. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Cukuplah dulu mereka di dalam keluarga mereka, di dalam lingkungan mereka masrura, cukup bahagianya di dunia saja. Akhirat enggak dapat bahagia lagi, kata. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu di dunia mikir cuma senang-senang saja. Ada waktu liburan dia pikirkan kesenangan anak dan keluarganya. Ada uang lebih yang dia pikirkan kesenangan dunia saja. Ada kesempatan dia pikirkan kesenangan. Sama sekali enggak pernah memikirkan akhirat. Maka ketika di akhirat dimasukkan neraka dan dipanggang, Allah katakan, innahu kana fi ahli masrura. Cukup dulu kamu di dunia dengan keluargamu sudah bersenang-senang. Jadi inilah yang dikatakan dunia itu adalah dunia jannatul kafir. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara orang beriman dan surganya orang kafir. Ketika di hari akhirat nanti Allah sudah katakan innahu kana fi ahli masrura. Di dunia kan sudah bahagia. Seberapa sih bahagianya mereka di dunia? Bahagia mereka dengan makan enak tetap bayar. Bahagia mereka dengan hiburan yang enak tetap ngeluarin duit. Di akhirat nanti kita dikasih bahagia sama Allah, tidak ada beban. Ini dunia itu adalah surga mereka, apapun boleh bagi mereka. Khamar dibilang minuman surgawi, ya karena surganya mereka memang. Gak ada yang haram bagi mereka di sini. Cuman etika, malu saja kadang-kadang mereka melakukan dosa. Maka di hari akhirat Allah gak kasih mereka apa-apa. Innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang beriman, Allah larang dia di dunia. Allah berikan dia yang terbaik di akhirat. Maka itu kenapa Allah sebutkan nanti Allah berikan kalian khamar. Yang khamar itu tidak bikin kalian mabuk dan sodak, tidak membuat kalian lupa ingatan. Kenapa? Karena agar kita di dunia ini sudah apapun yang haram ingat akhirat nanti diganti yang halal. Umpamanya haramnya khamar, Allah sebutkan Allah akan gantikan dengan minuman-minuman khamrun ladzatul lisyaribin, khamar yang lezat bagi orang-orang yang minum. Kenapa Allah sebutkan khamar di sini? Karena kita di dunia ini harus sabar, jangan minum khamar. Allah sudah sediakan buat kita di sana. Begitu juga kenapa sih di Quran itu banyak berbicara bidadari. Bahkan terkadang disebutkan bagaimana akwaban,
bodinya mereka atau usia mereka atroban. Atrob itu apa? Sepantar. Kenapa sih disebutkan itu di dalam Quran? Karena kebanyakan manusia di dunia ini terperojok dan salah dalam fitnah wanita. Maka Allah janjikan di surga nanti agar apa? Sabar, tinggalkan itu. Allah gambarkan dengan gambaran yang jelas. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa tambah sabar. Itu sebenarnya. Bukan sebagaimana sebagian orang mengatakan, na'udzubillah, mereka katakan Quran kita paling porno. Bukan itu maksudnya. Karena Allah tahu banyakkan laki-laki itu lemah dengan ini. Maka itu Allah gambarkan agar apa? Laki-laki itu sadar. Ada enggak sih yang senilai dengan yang Allah janjikan di surga? Yang apabila kerudung dia jatuh ke bumi, maka semua yang berharga di bumi menjadi hina dan enggak berharga. Karena saking berharganya dia. Enggak ada. Kalau begitu, harus seorang mukmin sabar. Meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi jangan pernah kita berpikir kenapa sih Quran kok menceritakan bidadari. Banyak hikmahnya, tapi salah satu hikmahnya Allah tahu. Dan bahkan Rasulullah kabarkan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru ana rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan ujian yang paling merusak laki-laki kecuali wanita. Harta hancurnya dengan wanita. Kedudukan hancurnya dengan wanita. Agama hancur dengan wanita. Maka itu Allah ceritakan di Quran agar kita sabar. Allah ceritakan bagaimana dia atrob. Atrob itu sepantaran, nggak pernah tua. Allah kabarkan dia akwab. Akwab itu selalu bodinya selalu kuat. Akwab. Maksudnya apa? Jangan engkau mau tukar dengan perempuan dunia. Jangan bermaksiat. Allah sediakan itu untuk kita di surga. Ataupun orang kafir, yaitu buat mereka di dunia. Wanita-wanita itu Allah kasih wanita-wanita cantik bagi mereka di dunia. Itu memang surga mereka. Maka itu kata Rasulullah SAW, fa inna awal fitnah bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah, ujian yang pertama kali untuk Bani Israel adalah wanita. Bisa mereka membunuh Nabi, bisa mereka mengubah kitab, bisa mereka menolak Nabi. Awalnya satu karena wanita. Maka itu, lihat sekarang, wanita-wanita Bani Israel, orang Yahudi, termasuk wanita-wanita tercantik di dunia. Karena memang itu ujian Allah. Allah uji mereka dengan itu. Akhirnya mereka lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innahu kana fi ahlihi masrura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an la yahur. Dia sangka bahwasannya dia tidak akan kembali kepada Allah. Dia sangka bahwasannya dia mati, ya udah habis mati jadi tanah dimakan cacing, ya sudah selesai. Innahu dhanna an la yahur. Mereka sangka bahwasannya dia enggak kembali lagi kepada Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala, bahkan mereka, inna rabbahu, sesungguhnya Rabb mereka, bihi, terhadap mereka, basira, melihat. Allah melihat mereka. Bala sayu'iduhullahu kama bada. Allah akan, maksudnya bala di sini tentu Allah akan mengulang penciptaan mereka sebagaimana penciptaan yang awal. Allah akan membalas amalan mereka, yang baik dengan kebaikan, yang jelek dengan kejelekan. Ya. Famulaki. Di sini sebutkan lagi. Fa amma man utiya nam fa alqat ma fiha wa takhallat wa adina li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Maaf, ada sebuah yang ketinggal di sini tapi menurut saya penting. Di ayat ke-6. Setelah kita berbicara tadi, manusia kembali menjadi berapa? Ada yang mengambil kitab dengan tangan kanannya, dikumpulkan dengan keluarganya dengan senang. Ada yang mengambil kitab dengan tangan kirinya, di balik punggungnya, dimasukkan ke neraka, tidak akan bertemu dengan keluarganya, dan dia dikatakan cukup dulu di dunia kalian bahagia. Kenapa sebabnya? Dhanna annahu la ala yahur. Mereka menyangka bahwasanya mereka tidak dikembalikan. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tentu Allah sungguh melihat mereka. Perhatikan di ayat 6.
Ketika Allah mengatakan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Di sini ada sebuah faedah dari para ulama. Sesungguhnya engkau kadih, apa tadi kadih? Berusaha, beramal, susah payah, ya kan? Ila rabbika, menghadap Allah kadhan dengan usahamu itu. Famulakih, sampai kamu mati. Kenapa kalimat kadhan diulang di akhir ayat? Kadhan famulakih. Engkau bertemu dengan Allah dalam keadaan amalmu itu, lalu engkau mati. Artinya orang akan mati sesuai amal kebiasaannya. Ada yang mati sedang sujud karena dia memang sedang sujud, sering sujud. Innaka kadih, usaha dia sujud. Kadhan famulakih, akhir usahanya sesuai dengan apa yang dia usahakan. Famulakih, ketemu Allah dalam keadaan sesuai dengan kebiasaannya. Maka orang yang biasa taat akan bertemu kepada Allah dengan keadaan taat. Orang yang biasa maksiat akan bertemu kepada Allah dalam keadaan maksiat. Kadih kadhan, tergantung usahamu. Di sini pun dalil kata para ulama, bahwasannya ketika ada orang yang meninggal sesuai kebiasaannya, lalu dia bertemu dengan Allah sesuai dengan kebiasaannya tadi, maka dia dicatat seperti orang melakukan itu terus menerus. Paham maksudnya? Kalau dia meninggal dalam keadaan sholat, maka dia dicatat sebagai kan orang sholat terus. Orang sholat terus tempatnya di mana? Surga. Kalau dia meninggal dalam keadaan minum khamar dan lupa kepada Allah, kufur kepada Allah, dicatat sebagai peminum khamar terus, maka dia letaknya di neraka. Maka itu orang yang berdosa di dunia 40 tahun dihukum di neraka abadan selama-lamanya, itu adil. Orang yang taat kepada Allah di dunia 40 tahun dimasukkan surga selama-lamanya, itu adil. Karena ada orang mengatakan dosanya 40 tahun, kenapa enggak di neraka 40 tahun? Dia dosa 40 tahun, nerakanya kapan? Selama-lamanya. Adil enggak? Apa jawaban kita? Adil. Kenapa? Karena seandainya dia dihidupkan selama-lamanya, Allah katakan kadhan, pasti dalam kebiasaannya seperti itu terus enggak berubah-ubah. Dipaham maksudnya? Maka Allah menghukum dia sesuai dengan usahanya, kebiasaannya, dan bagaimana matinya dia. Allah hukum dia selama-lamanya di neraka karena Allah tahu kalau dia dihidupkan selama-lamanya di dunia, dia tidak akan pernah berubah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Kamu akan ketemu Allah. Apapun usahamu, kamu akan ketemu Allah. Bagaimanapun keadaanmu, kamu akan ketemu Allah. Tapi yang jadi masalah dalam keadaan bagaimanakah kita ketemu Allah. Lanjut lagi. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tentu Allah Rabb kalian, setu kepada kalian itu basira, sangat melihat. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idat tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Allah bersumpah, fala uqsimu bis syafaq, demi syafaq. Syafaq itu diartikan adalah merahnya matahari. Merahnya matahari di ujung ufuk ketika waktu masuk maghrib, itu syafaq. Siapakah yang bisa menutupi itu dan siapa yang bisa mengeluarkan itu? Gak ada lain kecuali hanya Allah. Bisakah kalian menutupinya dan menghentikannya sesaat saja? Hentikan sesaat saja itu matahari. Gak bisa. Bersumpah dengan itu. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq. Dan demi malam dan apapun yang wasaq. Sebagian mengatakan syafaq itu adalah merahnya ketika ingin terbit matahari. Merah ingin terbit matahari. Sebagian mengatakan syafaq itu adalah ketika terbenamnya matahari. Dua makna ini benar. Matahari ketika di ujung dan memerah, syafaq. Allah bersumpah dengan itu. Kenapa Allah bersumpah dengan itu? Karena di dua waktu itu, dua waktu yang bergantinya alam. Ketika keluar matahari di pagi hari sudah mulai memerah, berarti gelap akan hilang dan akan datangnya terang.
Ketika di sore hari merah sudah datang, berarti terang akan hilang dan gelap akan datang. Alam semesta ini ditutupi dan diselimuti dengan gelap dan terang. Siapa yang bisa menyelimutinya? Siapa yang bisa menerangkannya? Adakah bisa satu perusahaan yang sanggup satu hari saja terangi dunia ini seluruhnya? Satu hari saja. Gak ada yang pernah sanggup. Jangankan satu hari, ya, mungkin sesaat saja terangi seluruh dunia ini, alam ini sampai langit. Ada yang bisa? Mungkin kita bilang, Ustadz kami bisa menghidupi satu kota. Iya, hanya sebagian kota itu, nggak sampai ke langit ke atas kamu terangi. Nggak ada yang bisa. Allah ingin menunjukkan sebuah perbuatan yang sangat mudah bagi Allah. Allah bersumpah dengan itu. Fala uqsimu bis syafaq. Aku bersumpah dengan syafaq. Wal laili wa ma wasaq. Wasaq itu adalah kegelapannya. Maka dikaitkan dengan gelap. Tadi syafaq itu adalah merahnya. Kalau merahnya sudah hilang, akan datang gelap di waktu maghrib. Kalau merahnya sudah datang di siang hari, maka gelap akan hilang. Wal laili wa ma wasaq. Demi malam dan gelapnya malam. Wal qamari idza tasaq. Dan demi qamar, bulan. Bagaimana bulan itu? Idza tasaq, jika bulan itu telah istawa, sempurna, purnama. Kejadian alam enggak semua ini? Kejadian alam ini ada yang bisa rubah? Kejadian alam ada yang bisa tahan? Sesaat tahan. Jangan terjadi gerhana, jangan terjadi bulan purnama malam ini, enggak ada yang bisa. Allah bersumpah dengan itu semua perbuatan Allah. Apa yang Allah sumpahkan? Wal qamari idza tasaq idza stawa wa qala Hasan idza istama'. Apa yang Allah sumpahkan? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian la tarkabun, kalian akan menghadapi, kalian akan berjalan tabaqan an tabaq. Tahapan demi tahapan. Kita akan berjalan tahapan tarkabuna tabaqan an tabaq, yakni keadaan dari keadaan. Yang tadinya keadaan kita adalah ma'dum, enggak ada apa-apa. Kita enggak ada apa-apa. Yang tadinya enggak ada, tiba-tiba Allah jadikan di antara kita adalah segumpal mani. Segumpal mani dengan bertemu dengan segumpal mani, lalu mani ini berjalan beberapa hari, 40 hari berubah menjadi sebuah segumpal darah. 40 hari berubah menjadi segumpal daging. 40 hari berubah lagi menjadi sejanin bayi. Tobakon an tobak. Bertahap demi tahap. Keadaan demi keadaan. Terjadi enggak ini? Terjadi. Apa hubungannya? Kalimat yang terakhir ini, kalian terjadi tahapan demi tahapan, dengan kalimat sebelumnya. Mereka menyangka mereka tidak dikembalikan kepada Allah. Apa hubungannya? Hubungannya adalah ketika mereka enggak percaya mereka dikembalikan, Allah ngajak berpikir. Kamu tuh dari apa sih? Dari mani. Mani kemudian jadi apa? Jadi daging, jadi darah. Darah jadi apa? Daging. Daging jadi janin. Janin ditiupkan ruh. Tiupkan ruh jadi manusia. Penciptaan ini dari keadaan berubah keadaan yang lain, bisakah Allah melakukannya? Bisa. Masa mengembalikan gak bisa? Mengembalikan kamu itu lebih gampang daripada penciptaan awal. Yang menciptakan kau di perut ibumu, yang menumbuhkan kau menjadi daging, yang menumbuhkan kau menjadi janin, yang meniupkan menjadikan ruh, lalu dikeluarkan menjadi seorang bayi, lalu bayi tadi yang tadinya berjalan nggak tahu bicara, nggak tahu ilmu, lalu bisa bicara, lalu dia bisa berjalan, lalu dia bisa berakal, lalu saya berpikir. Perubahan ini semua siapa yang menciptakannya? Sampai akhirnya engkau mati. Apakah engkau bisa menunda kematianmu? Enggak bisa. Apakah engkau bisa negosiasi sama malaikat kasih waktu setahun lagi? Bisa? Mati masuk kuburan. Begitu masuk kuburan jadi tahap yang lain. Tahapnya apa? Jadi tanah. Tahapan-tahapan. Inna latarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan menempuh hal keadaan berubah menjadi keadaan lain. Tabaqan an tabaq. Tahapan demi tahapan.
Kalau kau percaya ini ada, pasti kau percaya. Karena kau lihat dengan mata kepalamu sendiri ini semua ada. Maka mengembalikan engkau seperti makhluk yang pertama kali diciptakan, mungkinkah dilakukan? Harus jawabannya apa? Pasti bisa. Pasti bisa. Karena orang yang mengingkari hari kebangkitan, karena kata mereka nggak mungkin, masa sih saya dari tanah tiba-tiba dibangkitkan lagi. Apa yang nggak mungkin? Yang tadinya kamu dari mani ketemu mani jadi makhluk, bisa. Apalagi yang tadinya ada berupa daging, lalu daging tadi hancur menjadi tanah, dibalikin lagi. Penciptaan awal lebih sulit daripada pengembalian, itu harusnya. Maka mengembalikan manusia menjadi hidup lagi itu sesuatu yang sesuai akal. Allah berbicara di sini mengajak manusia berpikir secara akal. Lihat nggak kamu ini? Tobakon an tobak. Iya. Kalau kamu lihat ini, siapa yang melakukan? Allah. Bisa kalau Allah lakukan? Bisa. Mana yang lebih sulit? Menciptakan yang tobakon tobak ini, penciptaan awal ini, atau pengulangan penciptaan kalian? Tentu jawabannya pengulangan itu lebih mudah karena sudah ada sebelumnya. Maka artinya kalian akan dikembalikan kepada Allah. Innahum dhanna alla yahur, mereka nyangka mereka enggak balikin kepada Allah. Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq, aku bersumpah dengan syafaq, wal laili wa ma wasaq, demi malam dan gelapnya malam, makhluk-makhluk yang besar, wal qamari idza tasak, dan bersumpah dengan bulan jika dia telah ittasak, jika sempurna bulan purnama tadi, yang enggak ada campur tangan makhluk dalam sini. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Ini penafsiran pertama. Kalian akan menempuh hidup itu tahap demi tahap. Maka hidup itu bertahap. Tahap pertama bayi, nggak tahu apa-apa, menjadi orang belajar, bisa berjalan. Ketika berjalan, bertahap, akhirnya bisa berpikir. Bertahap, akhirnya bisa berusaha. Bertahap, akhirnya menjadi dewasa. Bertahap, akhirnya menjadi rumah tangga. Bertahap, akhirnya menjadi tua. Bertahap, akhirnya meninggal, kembali lagi ke tanah. Hidup itu bertahap. Dan semua kita pasti akan menghadapi tahapan-tahapan itu. Ada tahapan yang senang, ada tahapan yang susah. Ada tahapan yang sehat, ada tahapan yang sakit. Ada tahapan yang lapang, ada tahapan yang sempit. Ada tahapannya semua sesuai la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan menghadapi hidup ini tahapan demi tahapan. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Ya, dikatakan di sini oleh Imam Qasir, sebagian menafsirkan juga, la tarkabun, kamu, tarkabun. Apa terjemahan tarkabun di situ? Asal kalimat raqiba. Hah? Melalui. La tarkabunna tabaqan an tabaq, kamu akan melalui tahapan demi tahapan. Maksudnya Ibnu Katsir mengatakan penafsiran berikutnya ini, kamu ya Muhammad akan melalui tahapan-tahapan. Tahapan dalam dakwahmu, ada tahapan yang kau diusir, ada tahapan yang kau pindah, ada tahapan yang kau menang, ada tahapan yang kau jaya. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Ya. Tapi kata Ibnu Qayyim di sini atau Ibnu Katsir di sini, walaupun di dalam ayat ini Allah berbicara tentang anta, yaitu Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi al-ibrah yang menjadi pelajaran adalah umum. Bahwasanya setiap manusia pasti hidupnya tahapan-tahapan, belajar demi tahapan demi tahapan. La tarkabunna tabaqan an tabaq, fama lahum la yu'minun. Perhatikan ini. Kalau begitu kenapa mereka bisa nggak beriman? Padahal tahapan-tahapan tadi jelas. Tahapan yang tadinya tanah, tahapan yang tadinya mani, tahapan yang tadinya darah, tahapan yang tadinya daging, tahapan yang tadinya ruh. Jelas. Fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka nggak beriman bahwa mereka akan dikembalikan? Kalimat fama lahum la yu'minun di sini menunjukkan, heran kalau mereka mau berpikir, mereka pasti beriman. Mereka akan dibalikkan kepada Allah. Fa idza wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Bahkan jika dibacakan kepada mereka Quran, la yasjudun, mereka tidak sujud. Sujud ada dua. Sujud dengan fisik, itu baca surat ini sunnah hukumnya.
Tapi yang wajib adalah sujud dengan hati kita. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La tarkabunna fama lahum wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Jika dibacakan pada mereka Quran, mereka tidak sujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustainya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah lebih tahu apa yang mereka sembunyikan. Mereka sembunyikan katanya Islam bohong. Mereka sembunyikan katanya Quran bohong. Mereka sembunyikan katanya bahwasannya Quran tidak benar. Padahal Allah tahu. Hati kecil mereka mengatakan itu benar. Fabashshirhum, maka berikan kabar gembira bagi mereka. Bi'adzabin alim. Orang yang tidak mau nurut kepada Quran, enggak mau menerima Quran, beri kabar gembira dengan azab yang pedih. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak akan pernah terputus. Bukan hanya iman, tapi amal soleh. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Iman itu ucapan la ilaha illallah. Iman itu mengatakan surga itu benar, itu iman di hati. Tapi tidak hanya iman, beramal soleh. Salat, puasa, zakat, rukun Islam. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Iman di sini rukun iman. Wa amilus shalihat. Wa amil shalihat di sini rukun Islam. Jadi orang yang mengerjakan rukun iman dan rukun Islam, apa kata Allah? Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka pahala yang enggak bakal terputus. Jadi kalau ada orang cuma mengatakan saya akan penting beriman kepada Allah, tapi enggak pernah sholat, enggak pernah mengerjakan rukun Islam, enggak masuk kriteria. Karena kriteria dalam ayat ini illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman dan beramal saleh. Allah musta'an. Ya, mungkin sudah habis waktu kita ya. Bagi ikhwah-ikhwah yang mau bertanya, tafadhol dipersilahkan. Tidak pertanyaan dipersilahkan. Ada pertanyaan sebelumnya? Cukup? Ada tanya jawab? Oke, siap. Iya, afwan. Anak kira tadi sampai maghrib. Ternyata sampai jam 5, 1 jam setengah. Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai jam berapa kita, Mas? Oh, 5.5 setengah 6. Oke. 5.15 lah ya. Bismillah. Saya ingin bertanya Ustadz, saya mu'allaf dan mama papa saya non-muslim, non-Islam. Apakah nanti setelah hari penghisaban saya bisa bertemu lagi dengan mama papa saya atau tidak? Jazakallahu khair. Iya, kalau dipahami dari ayat tadi, bahwasannya orang yang dikumpulkan itu karena keimanan. Maka ketika tidak beriman, tidak akan bertemu lagi dan tidak akan dikumpulkan lagi. Lalu kalau kita bilang, bagaimana Ustaz? Sementara saya kan orang yang di surga itu mendapatkan sebuah kenikmatan. Iya, kenikmatannya yang tidak bertentangan dengan qadratullah. Kenikmatannya tidak bertentangan dengan qadratullah. Termasuk qadratullah adalah takdir kan, bahwasanya orang yang mati dalam keadaan kafir tidak akan bisa berkumpul di surga dengan keluarganya. Lalu bagaimana sekarang? Maka sekarang bagi beliau, bagi yang bertanya ini, manfaatkan waktu sebaik-baiknya mendakwahkan kepada keluarga dan orang tua tentang Islam. Bagaimana caranya Ustadz? Cara yang terbaik untuk zaman sekarang adalah sementara langkah utama tunjukkan bahwasannya Islam itu benar dari akhlak kita. Maka kita harus menunjukkan kepada dia ketika kita umpamanya sebelum masuk Islam kita banyak bantah. Begitu kita masuk Islam kita banyak berbakti.
Sebelum masuk Islam mungkin kita banyak menyusahkan dia. Ketika masuk Islam kita buktikan bahwasannya kita tidak menyusahkan dia, bahkan mungkin membanggakan dia. Lalu dengan ini semua tunjukkan dengan akhlak yang baik, lalu tawarkan kepada dia Islam dan jelaskan kepada dia tentang Islam yang benar. Islam itu agama. Jangan menilai Islam dari pelaku-pelaku Islam yang ada di sekeliling kita. Tapi lihatlah Islam dari agama yang benar ini, dari tauhid, dari akidah dan dari keyakinan. Allahu a'lam. Bismillah Ustaz, bagaimana jika kita berdosa kepada suami tapi suami sudah memaafkan? Apakah juga Allah sudah maafkan? Jika kita berdosa, maka yang dibutuhkan taubat. Kalau taubat berhubungan dengan Allah, selama kita menyesal. Pertama menyesal. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu, tidak mengulang lagi. Ketiga, bertekad keras untuk tidak melakukan lagi. Azam, tekad, dan iqla wan nadam. Jika ini sudah ada pada diri dia, maka Allah akan mengampuninya. Kalau itu berhubungan dengan manusia, maka dia minta maaf. Di sini dia katakan dia sudah minta maaf sama suaminya. Apakah Allah memaafkan dia? Jawabannya, kalau 3 syarat tadi terpenuhi juga, maka terpenuhilah syarat taubat dan insya Allah Allah akan mengampuni dia. Menyesal, lalu meninggalkan dosa tersebut dan tidak melakukannya lagi, tidak mengulangnya lagi. Yang ketiga adalah bertekad, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu adalah nadam, iqla, wal azam. Allahu a'lam. Ustadz, bagaimana sikap ana sebagai anak untuk menasihati ibu ana yang masih bertabarruj ketika keluar rumah? Karena di rumah baru ana dan adik ana yang mengenal makna salaf, dan ana sangat ingin berkumpul dengan keluarga lagi kelak di surga. Jazakallahu khair. Iya. Bagaimana cara mendakwahkan kepada orang tua? Orang tua kita sudah Islam. Berarti ada sebuah titik terang dan kebaikan yang besar sudah ada pada poin besar sudah ada pada diri kita. Bahwasannya dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Quran, dia percaya kepada hadis Rasulullah SAW. Ini poin-poin yang menjadi sebuah poin besar untuk kita masuk ke dalam diri mereka dalam mengajak kepada kebaikan. Poin-poin tadi agar bisa lebih terang dan lebih jelas di sisi mereka, maka tunjukkan akhlak yang baik, cara yang benar, dan kesantunan. Karena ini yang biasanya yang menyebabkan orang tua itu tersentuh ketika melihat anaknya berubah, dia akan mudah lagi berubah. Ketika melihat anaknya berakhlak baik, menutup hijab dengan baik, menjaga kehormatan dengan baik, maka dia pun akan merasa malu ketika dia tidak menutup auratnya sebagaimana padahal anak-anak perempuannya menutup auratnya. Jadi bagaimana nasihat saya? Nasihat saya adalah tetap berperilaku santun, berucap baik, ajak dengan perlahan, dan berikan ilmu sesuai dengan kadar ilmu dia, bertahap demi bertahap sampai akhirnya dia memahami sebagaimana yang harusnya dilakukan oleh seorang muslimah. Allah alam. Ya, ini yang bisa kita sampaikan hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Ada pertanyaan dipersilahkan. Tidak ada ya, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdihi subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا الله من طالب علم خرج من أجل أن يقرأ القرآن يحفظ القرآن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فأن لسان حاله يا رب أشهدك يا